Orang kaya punya duit gak akan rela kayak dia. Dia kasihin lo semuanya. Malaysia, Jawa Barat. Inilah 10 momen Kang Deddy Mulyadi Babe Aing sedih menangis terharu. Nomor 7 bikin kita ikut menangis terbawa suasana. Hari ini Kang Deddy Mulyadi tidak bisa menahan air matanya di depan seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang memiliki keterbatasan fisik. Tapi hatinya jauh lebih kuat dari siapapun. KDM perlahan berlutut bersimpuh memegang tangan kecil itu dengan gemetar. Anak itu tersenyum, senyum tulus yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Om, semoga selalu dalam lindungan Allah. Hanya kalimat sederhana, tapi kali ini KDM merasa benar-benar disentuh sampai ke dasar hati. Ia tidak melihat keterbatasan anak itu. Yang ia lihat hanyalah ketulusan, kekuatan, dan doa yang terasa sangat murni. Doa yang membuat KDM merasa bukan dirinya yang kuat, tapi anak ini yang jauh lebih kuat. Dengan mata berkaca-kaca, KDM berbisik, "Terima kasih, Om yang seharusnya belajar dari kamu." Di momen itu, KDM sadar tidak semua pahlawan memakai jubah. Ada pahlawan kecil yang justru hadir lewat doa yang paling ikhlas. Terima atas Bapak sing panjang panjang umur. Iya, panjang kasayangan, panjang kemuliaan, panjang ketulusan. Satu. Hari ini KDM bertemu seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Tubuhnya kecil, wajahnya polos, tapi sorot matanya seperti menyimpan ribuan cerita yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap pagi sebelum sekolah, ia berjualan. Setiap sore ia kembali lagi ke jalan, menenteng dagangan demi sedikit mengumpulkan uang, sedikit demi sedikit. Semua itu ia lakukan tanpa orang tua di sisinya. Ia hanya hidup bersama neneknya, satu-satunya keluarga yang ia punya. Saat KDM bertanya pelan, "Kenapa kamu kerja sekeras ini, Nak?" Anak itu menunduk, menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. "Aku cuma mau bantu nenek, Pak. Orang tua aku udah pergi. Aku cuma punya nenek sekarang." KDM terdiam, dadanya langsung sesak. Anak 12 tahun memikul rasa kehilangan sebesar itu, tapi tetap memilih berjuang bukan menyerah. Tanpa pikir panjang, KDM memberikan modal usaha. Saat uang itu sampai di tangannya, anak itu langsung menangis. Bahu kecilnya bergetar, air matanya jatuh deras. Ia bilang pelan, "Makasih, Pak, aku bisa bantu nenek sekarang." KDM ikut meneteskan air mata. Hari itu ia sadar, kadang hati paling kuat di dunia justru dimiliki anak kecil yang pernah ditinggalkan, tapi tetap percaya pada harapan. Ayeuna gawe naon? Di mana? Dagang. Dagang naon? Dagang es jeung kue jajanan budak. Keren.
Muka warung. Muka. Muka. Anu nungguan neng. Nya. Heeh. Jeung nini. Nya. Dagang modal saha eta? Modal yang buat neng beletik. Oh, neng nabung. Nya nabung. Keur leutik. Itu nanti kan ayah gitu yang usaha pas gitu. Denge usia. Jadi neng teh boga duit setik-setik dikumpulkeun, dipakai usaha, dagang, Es jeung kue. es jeung kue. Jadi besok menang sabaraha poe? Kadang paling menang 50, kadang rame menang 100. Tinu eta kabagian sabaraha? Kadang mau belanja kebagian kadang 20.000. Kadang 20.000. Duit 20.000 dipakai naon? Gitu modal deh. Jangan modal deui. Ai dahar Nyadar di eta. tinu dagang ieu. Akhirnya bisa ngahirupan ini. Nya. Kita ngahirupan ini. Bisa ngahirupan ini. Lain ini ngahirupan neng. Neng ngahirupan ini. Nya. Deuleu sia bapana anak sia eta. Ku aing teangan sampai kepanggih ku aing disaebarakeun sia ku aing. Ya, jadi eta modalna boga cita-cita naon tinu warung eta. Boga usaha anu gede. Hayang usaha naon? Anu gede boga toko kos agen kos gitu. Oh ya kaget kos gitu. Ieu calon geus teu kudu sakola neng. Sabab neng nu sakola jadi ruksak. Sepeda dagang terus bener teh hebat. Sabab di sakola cantang tuh bisa kieu. Sabab ke di sakola gambarna jajan. Hebat geus teu kudu sakola, bisnis we geus. Kan kade boga salaki ulah siga kitung teh. Sia dinyerikeun deui dicokot tungkul duitna. Hebat euy. Ai ka dieu rek naon? Nonton bapak. Bapak saha? Bapak Dedi. Sok di mana lo rajona? YouTube. Ai presiden 2024 saha? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Sanggeus Pak Jokowi? Saha? Prabowo. Wey! Sing tarik sanggeus Pak Jokowi saha? Prabowo. Wah, beres. Modalna tambahan. Tahan tangis Kang Deddy Mulyadi saat melihat kisah seorang istri yang setia menemani suaminya terkena penyakit tak bisa melihat. Dia ikhlas menerima bahkan sampai akhir hayat pun. Dan di sini pun momen terbesar Kang Deddy Mulyadi kasih saweran 100 juta buat modal usaha. Dari kisah ini kita banyak belajar tentang arti sebuah kehidupan. Saya kasih 100 juta. Dalam pandangan kasat mata orang, si teteh ini bodoh. Kenapa? Mau menerima suaminya yang sudah tidak bisa melihat, mau hidup tanpa dinafkahi secara lahiriah, mau membesarkan anak-anaknya, mau setia, itu adalah perbuatan bodoh. Tapi karena ikhlas, maka disitulah kekuatan kepandaian teteh yang sebenarnya. Dan itu kekuatan seorang perempuan, seorang ibu. Dan saya dari tadi menikmati, saya begitu duduk menikmati ini keluarga bahagia banget saya. Apa sih sebenarnya yang ada dalam diri saya? Saya mengagumi dan merasakan bagaimana bahagia teteh. Dan saya ingin menyempurnakan. Saya punya duit, saya punya kuasa, Anda punya cinta, maka duit saya akan berikan pada orang-orang yang punya cinta dalam hidup. Hari ini KDM berhenti di pinggir jalan ketika melihat seorang ibu sedang menjual rambutan. Tubuhnya terlihat lelah, namun senyum tetap tulus menyambut setiap pembeli.
KDM pun mendekat dan bertanya harga. Saat itu KDM berkata pelan, "Bu, boleh nggak kalau saya beli separuh harga? Saya mau bagikan buat anak-anak yatim." Ibu itu terdiam sejenak, tidak marah, tidak kecewa. Justru matanya berkaca-kaca. Dengan suara lembut ia menjawab, "Boleh Pak, kalau untuk anak yatim saya ikhlas. Rezeki mereka, rezeki saya juga." KDM langsung tersentuh. Seorang ibu yang hidup pas-pasan justru paling mudah berkorban. Keikhlasannya mengajarkan bahwa hati besar tidak perlu ditunjukkan dengan harta, tapi dengan ketulusan. Melihat ketegaran itu, KDM merasa tidak tega. Akhirnya KDM membayar rambutan itu lebih dari harga normal, bahkan memberikan modal usaha agar sang ibu bisa berdagang lebih baik. Ibu itu menangis haru dan KDM kembali belajar hari ini. Orang yang paling sedikit hartanya, seringkali yang paling besar hatinya. Orang kaya punya duit, gak akan rela kayak dia. Dia kasihin lo semua. Ini yang asam ini berapa satunya, satu ikatnya? Ada lebihnya sedikit dijual. Emang ibu berapa satu ikat belinya? Belinya 6.000. Udah 3.000. Saya mau jual lagi. Kalau saya beli 3.000, saya jual 4.000. Saya jual 5.000. Saya kebagian 2.000. Uang 2.000. Nah, untuk anak-anak yatim. Ayo, ibu kasih nggak? Ya silahkan kalau begitu mah. Kenapa ibu kasihin? Apakah nantinya bapaknya yang separuhnya buat anak yatim. Anak yatim. Kalau mau anak yatim silahkan. Oh, kalau buat anak yatim silahkan. Ya. Ibu rugi. Ya, bapak. Oh, ibu rugi biarin. Biarin. Ibu bisa bantu anak-anak yatim. Rugi nggak? Ya enggak. Kenapa nggak rugi? Karena saya ikhlas. Ini serius, pindahin ke mobil. Stop, Mak. Bener nih, bukain mobilnya mau. Nah itu buat ibu ya. Bapak makan. Orang baik. Ini orang hebat loh. Keren banget. Kamu orang kaya punya duit, dia akan rela kayak dia. Dia kasihin lo semua. Di momen pelepasan siswa yang masuk barak militer, semua anak berlari memeluk orang tuanya. Suasana penuh haru, kecuali beberapa anak yang hanya berdiri diam, menangis, menahan tangis karena tak ada siapapun yang datang menjemput mereka. Melihat itu, KDM memanggil mereka pelan. "Sini nak, mendekat ke saya." Anak-anak itu maju dengan langkah gemetar. KDM lalu merangkul mereka semua dalam pelukan hangat, pelukan yang selama ini mereka rindukan. Di saat itulah KDM berkata dengan suara penuh kasih, "Mulai hari ini, kalian jadi anak asuh saya." Tangis pun pecah, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya mereka punya seseorang yang menganggap mereka sebagai keluarga. Ya, kalian yang orang tuanya tidak datang, kamu semua nanti jadi anak saya semuanya. Kalau kamu bersedia, kamu tinggal di Bandung, saya sekolahkan di Bandung kalian semua. Gak usah balik ke rumah, saya khawatir kalau ke rumah malah nanti berubah lagi. Ya, mau nggak? Mau. Kamu jadi anak asuh saya semuanya. Kalau sekolah, disekolahin sama saya di Bandung, nanti diurus kepindahannya, nanti tinggal di Bandung, di Papua sudah banyak ruang-ruang. Mau nggak? Mau semua. Jadi kalian semua nanti gerhana Rekda, nama-namanya siapa, semuanya jadi anaknya Dede Mulyadi semua. Ya.
terjadi saat Kang Didi Mulyadi bertemu dengan bapak penjual sapu saat mau memborong dagangannya. Bukannya senang, bapak penjual sapu malah tidak mau diborong dagangannya karena takut, karena kasihan. Lalu tidak mau diborong dagangannya. Namun Kang Didi Mulyadi meyakinkan ke bapak penjual sapu bahwa ia membeli dagangannya bukan karena kasihan. Gak usah banyak-banyak, jangan udah, ini tadi udah cukup. Udah buat ongkos ke Serang. Ya Allah, Pak. Dikasih 10.000 ya. Masa mau dibabain semua, Pak? Buat apaan? Hah? Masa mau diborong semua, dibawa semua? Lah bagiin sama tetangga. Wah, jangan lah, Pak. Kenapa? Gak enak sama Bapak. Gak enak sama Bapak? Karena kasihan aja kali Bapak sama saya, makanya diborong. Enggak kasihan. Belum pernah ada yang borong. Kalau saya nggak bilang kasihan, orang butuh barangnya bagus. Bapak keren amat sih. Mau diborong nggak boleh, belinya satu aja. Takutnya itu. Takutnya kenapa? Ya karena kasihan. Karena takutnya dasar saya beli ke Bapak kasihan. Enggak kasihan. Ini bagus barangnya, tuh rapi tuh. Ya, rapi. Jadi dikasihnya berapa belinya? Berapa aja? Dibeli semua boleh nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Dikasih. Makasih, Pak. Naik mobil saya yuk. Ayo. Ini naik, Pak. Berapa naik mobil saya? Nanti makan siang sama saya. Kenapa nggak mau? Kenapa kasih banget? Loh, kenapa kasih apa? Tolong. Saya nggak nolong, saya beli, Pak. Ya kan, nggak harus kerja keras. Kenapa? Nggak harus kerja keras, keliling-keliling saya. Barangnya masih ada di kontrakan. Berapa lagi? Jangan, Pak, udah, Pak. Hah? Makasih. Kenapa? Ini aja cukup, makasih. Nggak apa-apa. Ada berapa lagi barang? Di mana sih kontrakannya? Bisa kali, Bos. Jauh nggak dari sini? Ini berapa satunya semuanya? Berapa? 200 tadi. Ya kan saya bersama. Saya nggak bisa balas. Nggak apa-apa, ya. Semoga Gusti Allah balas kebaikan. Amin, sama-sama. Ya Allah. Ini buat ongkos ke Serangnya, ya. Gak usah banyak-banyak. Jangan, udah, ini tadi udah cukup. Udah buat ongkos ke Serang. Ya Allah, Pak. Ya. Terima kasih banget, Pak. Hati ya, saya jalan ya. Ya, Pak, hati-hati, Pak. Yang sehat selalu, Pak. Ya Allah, panjang umur, Pak, ya, Pak. Amin. Momen berharga saat Kang Didi Mulyadi bertemu dengan bapak yang tidak mau dikasihani karena Islam tidak mengajarkan mengemis. Loh, saya nggak kerja kok. Bukan nggak kerja, DP. Nanti dikasihin. Islam itu nggak mengajarkan mengemis, Pak. Bukan mengemis. Oh, Bukan mengemis. Ini Bapak kan kerja di saya. Kan istrinya ditinggalin di rumah. Nah ini titipin istri Bapak selama Bapak kerja di tempat saya. Ambil. ya, Pak. Ambil aja. Islam nggak mengajarkan mengemis, Pak. Enggak ngemis, Pak. Ini masih punya tetangga, Iya, Pak. iya, Bapak kerja di saya. Bapak kerja di saya. Bapak kerja di saya. Saya serius, Bapak kerja. Atau Bapak mau kerja dulu? Bapak mau kerja dulu berhenti baru bayar? Hah? Nggak suka yang kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini, gini loh Pak, usah ya. Bapak, ini kan buat istri Bapak dulu nih. Ditinggalin sama Bapak, ya kan? Bapak kerja di saya. Saya bukan ngasih. Uang muka, Pak. Uang muka. Uang muka Bapak kerja, tanda jadi. Diam. Kang Didi Mulyadi kali ini bertemu dengan anak seorang pemulung yang tiap hari membantu bapaknya. Disitulah KDM sangat mengagumi anak tersebut karena dengan keadaan seperti itu
dia tetap sekolah dan membantu bapaknya. Tidak ada rasa malu dalam dirinya. Karena itulah KDM sangat mengagumi anak tersebut. Anak bapak. Sini. Namanya siapa? Sekolah? Sekolah, Pak. Kelas berapa? Baru kelas 2, Pak. Kamu keren amat ya. Saya kagum banget sama anak-anak kayak gini. Tiap hari bantuin bapak. Tiap hari, Pak. Tapi kamu nggak malu tiap hari jadi tukang rongsok, narik? Nggak malu, Pak. Sudah biasa. Kamu begini keren banget. Ibu sekarang kamu di rumah nggak ada ibu? Nggak merasa gengsi? Biasa. Justru kasihan bantu bapak. Iya, Pak. Tadi dapat berapa? Kadang-kadang sudah dapat 20.000, Pak. Sekarang anak muda kayak kamu jarang. Mulai ditowelan sih pakai eta ke anak ditowelan sih pakai eta ke anak sorangan di kieu-kieu emang domba. Aku aing sabapana. Arunya udah bager kieu. Di sekolahan makan nasi uduk. Habis berapa nasi uduk? Habis 1, Pak. Berapa harganya? Nggak tahu, Pak. Soalnya boleh dikasih itu juga, Pak. Dikasih sama siapa? Sama teman sekolah, Pak. Makan nasi uduk kayak dikasih. Banget. Kamu makan nasi uduk dikasih? Iya, Pak. Kamu hasil berapa kamu nabung sehari? Cuma 5.000, Pak. Ini nabung 5.000 sehari. Uang untuk jatah makan nasi uduk dibuat untuk nabung. Anak yang seusia seperti ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu makan dulu. Kamu luar biasa. Ya, dia utamakan bapaknya. Sebuah adab yang dilakukan dengan tinggi. Sebelum dia makan, maka bapaknya dulu menjadi prioritas. Anak itu hebat. Hidup tanpa ibu karena ibunya perlu. Dan nyaris dia tidak pernah diurus sama ibunya. Hidup penuh dengan keprihatinan, tapi tidak membuat dia frustasi, putus asa. Berjuang agar bisa hidup dan tetap bersekolah. Inilah anak Indonesia. Ini sosok-sosok Indonesia, nah, Jawa Barat yang harus mendapat perhatian dari kita agar hidupnya terus berkembang. Dan dia tetap harus seperti ini dulu, tapi kehidupannya mendapat harapan berlimpah minimal nanti suatu saat bisa. Dan saya yakin anak seperti ini akan sukses dalam hidup. Dalam video ini Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan disabilitas yang bekerja di Alfamart. Di sini Kang Deddy banyak belajar dari saudara Sandi, penyandang disabilitas yang bekerja di Alfamart. Walaupun Sandi seorang disabilitas, tapi dia memiliki semangat yang luar biasa. Oh, namanya Sandi. Iya. Sandi Nur Rohmat. Sandi Nur Rohmat. Orang mana? Orang itu tidak anjing. Oh, orang dari sini dekat. Jauh. Jauh. Iya. Kesininya naik apa? Itu naik motor, Pak. Bisa. Tidak. Gini. Wah. Udah lama kerja sini? Di sini nyaman, Pak. Baru. Hah? Baru? Baru. Udah diangkat? Udah. Hah? Udah diangkat belum? Udah. Udah. Udah pegawai tetap? Udah. Pegawai tetap apa tetap pegawai? Pegawai tetap. Wah. Gajinya UMK? Iya, UMK. UMK Majalengka berapa sih? 2.200.000. Iya. Oh iya, sini murah ya, Majalengka ya. Iya. Oh, di kita 5,2 juta. 2.200.000. Cukup untuk punya istri 2. Hah? Kenal sama saya? Kenal. Siapa? Pak Deddy. Haji Udin. Salah. Pak Deddy. Haji Udin dari Majalengka. Bukan.
Siapa? Dari suka lihat di mana? Lihat di YouTube. Oh. Dalam video kali ini kita akan flashback mengenang masa-masa perjuangan Kang Didi Mulyadi, mulai dari nol nyampe hingga saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya masih tradisi. Saya ini lahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dikatakan keluarga yang sangat berat dalam hidupnya. Anak 9, saya anak ke-9. Karena anak ke-9, saya sejak kelas 1 SD itu sudah mengembala kambing. Kambingnya diperoleh dari penjualan cincin. Cincinnya diperoleh pada usia 5 tahun, saya disunat. Nah, dari pengembala kambing itu, saya itu mengerjakan sesuatu yang pertama, saya mendapat pengalaman hidup, yaitu mengendalikan kambing saya. Jadi kalau saya dikatakan punya investasi, sejak kelas 1 SD usia 6 tahun saya sudah punya investasi dalam bentuk memelihara kambing. Itu kelas 1 SD. Nah, kemudian yang kedua, kelas 1 SD saya sudah belajar kepemimpinan, menjadi budak Amon. Kelas 1 SD saya sudah belajar berpuasa dan tamat 1 bulan Ramadan. Dan peristiwanya sedih, karena kalau kita sahur itu, sahurnya seadanya. Sahur hanya bisa jadi hanya makan sahur, tidak makan apa-apa. Bisa motong ayam, hasil dari kami melihara ayam. Saya ingat betul amanah bapak saya. Pasti amanahnya adalah antarkan rantang sayur ayam ini pada salah satu anak yatim. Waktu itu bilangnya si Kang Herman, mungkin dia tinggal di Jakarta. Dan dia rajin sekali ngaji dan azan. Dan pasti dihantar ke situ. Dan walaupun kami hidup susah, rumah kami selalu disinggahi banyak orang. Ada satu peristiwa di mana jam 12 malam ada tukang sol sepatu yang tidak laku, tidak dapat uang dari pagi sampai sore sampai malam, dan dia tidak punya ongkos pulang. Dan bapak menerimanya untuk nginep di rumah, kemudian diberi makan besok paginya dan diongkosin pulang ke kelas.